Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Hal ini didasarkan pada peninggalan sejarah berupa yupa yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi. Pusat Kerajaan Kutai terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, namun wilayah kekuasaannya cukup luas, yakni mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur. Dari yupa diketahui pula cara kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Kerajaan Kutai. Ingin tahu lebih banyak tentang kerajaan satu ini, simak penjelasan berikut ini. Kehidupan politik Kerajaan Kutai. Yupa menjelaskan tentang silsilah para pemimpin Kerajaan Kutai. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kutai yakni 1. Kudungga. Kudungga merupakan pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga awalnya merupakan seorang kepala suku. Dilihat dari namanya, Kudungga masih menggunakan nama lokal yang tidak berbaur India. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat saat Kudungga menjadi raja, pengaruh agama Hindu baru mulai masuk ke Nusantara. Kudungga kemudian mewariskan tahta kepada keturunannya. 2. Aswawarman. Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman yang menjadi raja. Dalam yupa ini disebut seperti Dewa Asuman atau Dewa Matahari, dan memiliki julukan Wamsakarta, adalah pembentuk keluarga atau dinasti Hindu. Alasannya adalah karena Aswawarman diperkirakan merupakan raja pertama yang telah menganut agama Hindu saat ia memimpin. Beberapa ahli mengatakan bahwa saat Kudungga memimpin, ia belum menganut agama Hindu. Saat itu ia masih berperan sebagai kepala suku yang pada akhirnya mempunyai keturunan sebagai raja-raja Kutai. Di masa pemerintahan Aswawarman, Kerajaan Kutai mulai memperluas wilayahnya. Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Mulawarman. 3. Mulawarman. Mulawarman merupakan raja terbesar di Kutai. Kerajaan Kutai berada pada puncak kejayaan di masa sang raja. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Saat itu Raja Kutai diketahui hidup sejahtera dan makmur. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam sehingga masyarakat banyak berpencaharian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai ke Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmurannya Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman. Dia dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Kehidupan sosial budaya. Dalam prasasti yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengatur kerajaan kepada masyarakat saat teratur seperti pemerintah kerajaan India. Masyarakat di Kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya luar atau India, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contoh prasasti berbentuk yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan, sedangkan yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir, kehidupan asli nenek moyang bangsa Indonesia zaman Megalitikum. Kehidupan budaya Kerajaan Kutai dan sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Pratyastoma di masa Raja Mulawarman. Upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahmana yang merupakan orang lokal. Artinya kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.